Indonesia dikenal sebagai negara yang indah, damai, dan bangsa yang ramah. Negara yang aman, tentram, dan nyaman menjadi tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberhasilan pengamanan tentu tidak lepas dari peran Badan Pemeliharaan Keamanan, Baharkam Polri, dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus, Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam Polri menjadi salah satu unsur penting dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tugasnya, Baharkam Polri bertanggung jawab atas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi mewujudkan keadaan yang aman di dalam negeri. Dan dalam melaksanakan tugas pokoknya, Baharkam Polri memiliki 3 unsur pelaksana. 3 kor yang berada di bawah Baharkam Polri adalah Kor Binmas, Kor Sabara, dan Kor Polairut. Kor Binmas sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan masyarakat. Intinya pada fungsi preemptif, mengajak, mengedukasi masyarakat, juga pembinaan keamanan swakarsa, penertiban masyarakat, dan penyelenggaraan kepolisian khusus, terutama dalam hal pengawasannya. Sedangkan untuk Kor Sabara, di mana Kor Sabara sendiri mempunyai 3 direktorat, yaitu polisi pengamanan objek vital, polisi satwa, serta kita juga mempunyai Direktorat Samapta sampai tingkat Polda. Dan yang terakhir adalah Kor Polairut. Kor Polairut itu khusus untuk mengadakan tugas preemptif, preventif, dan sekaligus penegakan hukum di wilayah perairan, baik di sungai maupun di laut pada batas 24 mil laut. Dalam pembinaan dan pelayanan masyarakat, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan Kor Binmas yaitu memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Kor Binmas juga aktif memberikan pembinaan, di antaranya memberikan edukasi, hiburan, dan memperkenalkan dunia kepolisian kepada anak-anak. Dengan penuh keceriaan, anak-anak pun antusias memperhatikan dan berinteraksi dengan anggota Polri. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya Polri untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, khususnya dengan anak-anak. Terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, Baharkam Polri memiliki Binmas Online System. Binmas Online System merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan baik secara internal ataupun eksternal. Aplikasi BOS dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan Polri, khususnya Babin Kamtibmas, melalui aplikasi Binmas Aparat yang dapat didownload di Play Store. Binmas Online System versi 2 atau kita sering sebut BOS V2 itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kor Binmas Baharkam Polri, terutama untuk para Babin Kamtibmas yang ada sampai tingkat desa. Kegiatan Babin Kamtibmas sebagai kegiatan preemptif untuk
mengedukasi masyarakat dan juga sekaligus mensosialisasikan kaitannya dengan program-program Polri di tingkat desa, itu juga bisa dilaporkan secara real time. Aplikasi BOS P2 ini diharapkan juga bisa melaporkan permasalahan-permasalahan pada wilayah terkecil di desa yang bisa jadi tidak terselesaikan dan membutuhkan perhatian pimpinan, karena dari tingkat Polsek, Polda sampai Mabes Polri bisa melihat BOS P2 ini dengan melihat atau membuka aplikasinya, sehingga juga ini dapat membantu di dalam mengetahui akar masalah suatu permasalahan. Babin Kamtibmas juga akan bisa melaporkan problem solving yang telah dilakukannya. Dalam rangka pemeliharaan keamanan, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Baharkam Polri juga memiliki unsur pelaksana Korps Samapta Bayangkara atau biasa disingkat Korsabara Baharkam Polri. Korps Sabara bertugas menyelenggarakan fungsi Sabara yang meliputi fungsi Samapta, pengamanan objek vital atau Pamopvid, dan polisi satwa. Direktorat ini mempunyai area tugas yang berbeda. Direktorat Pengamanan Objek Vital itu fokus kepada kegiatan-kegiatan pengamanan di kawasan tertentu, di kawasan pariwisata, pengamanan VIP, dan juga pada audit sistem pengamanan dari objek-objek vital itu sendiri. Kemudian untuk Direktorat Samapta itu menyelenggarakan kegiatan yang kalau di wilayah Polda adalah Sabara, kegiatan yang untuk kegiatan pencegahan dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Intinya adalah kegiatan untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk mencegah kejahatan. Sedangkan Direktorat Satwa, kita juga mempunyai K9 atau anjing dan kuda. Ini fungsinya untuk kegiatan pelacakan, bantuan evakuasi terhadap korban bencana alam atau sering kita sebut SAR, Search and Rescue. Kemudian juga kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan pawang, termasuk diantaranya melatih satwa anjing dan kuda. Samapta Bayangkara merupakan fungsi operasional kepolisian yang diberi tugas dan wewenang yang bersifat preventif. Samapta menjalankan fungsi kepolisian secara umum seperti penjagaan, pengawalan, dan patroli. Selanjutnya, untuk fungsi pengamanan objek vital atau Pamopvid merupakan pengamanan seluruh objek vital nasional dan objek vital lainnya. Objek vital nasional diantaranya gedung DPR MPR serta kantor-kantor pemerintahan yang harus dipastikan keamanannya. Untuk menjaga objek wisata, Pamopvid menerjunkan polisi pariwisata. Mengedepankan pendekatan humanis, polisi pariwisata bukan hanya menjaga keamanan lokasi wisata, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Pada Direktorat Kepolisian Satwa, dilakukan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, SAR terbatas, serta dalmas dengan satwa anjing dan kuda. Selain penggunaan K9 sebagai bagian dari Direktorat Polisi Satwa, ada juga Detasmen Turangga. Kuda diperuntukkan dalam tugas penjagaan, patroli dan pengawalan, pengendalian massa, dan SAR. Indonesia terus bergerak dinamis. Polri terus hadir memberi arti. Dengan semangat,
keberanian, dan inovasi. Polri senantiasa mengayomi dan melindungi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Nusantara tercinta yang berdaulat dan maju. Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Bayangkara ke-78. Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Bayangkara ke-78, salam Presisi. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam Presisi. Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif tentunya perlu kerjasama antara Polri dan masyarakat. Di tengah dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Baharkam Polri resmi meluncurkan program patroli perintis presisi di seluruh kepolisian daerah atau Polda di seluruh Indonesia pada Juni 2023. Patroli Perintis Presisi merupakan patroli yang hadir dengan pendekatan humanis untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam mencegah kejahatan, fungsi preventif atau pencegahan itu menjadi ranahnya dari Kor Sabara. Kemudian di wilayah-wilayah, implementasi dari pencegahan oleh Kor Sabara adalah melaksanakan patroli perintis presisi dan patroli kota presisi. Tujuannya adalah tadi mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Artinya mencegah jangan sampai kejahatan itu terjadi dengan cara melakukan patroli. Patroli sendiri metodenya ada yang menggunakan sepeda motor roda 2, mobil roda 4, dan ada yang berjalan kaki. Bagaimana caranya? Mereka melakukan patroli dengan berdialog, mendatangi tempat-tempat yang mempunyai kerawanan atau tempat-tempat yang punya ambang gangguan yang membutuhkan kehadiran polisi, didatangi oleh patroli kota presisi dan patroli perintis presisi ini. Tim patroli yang dibentuk sudah dibekali dengan kemampuan mulai dari teknis hingga taktis dengan tetap mengedepankan pendekatan dialogis. Jadi kita sangat mengapresiasi lahirnya tim patroli perintis presisi. Kenapa? Karena pencegahan kejahatan itu penting bagi kami. Dan polisi masa depan itu bagi kami yaitu gitu ya, mencegah kejahatan. Ada pencegahan kejahatan sehingga masyarakat juga merasa lebih aman, lebih tentram ya, merasa terayomi, terlayani, terlindungi. Itu yang paling utama. Tidak hanya menggunakan kendaraan, petugas juga melibatkan satwa dalam patroli. Berada di bawah Direktorat Kepolisian Satwa atau Ditpol Satwa Kor Sabara Baharkam Polri, anjing pelacak dari Unit Polisi Satwa, K9, dan Detasemen Turangga atau polisi berkuda turut diterjunkan. Anjing-anjing dilatih hingga kemampuannya sangat dibutuhkan untuk mengendus dan mengungkap sejumlah kasus kejahatan.
Sementara kuda diperuntukkan dalam tugas penjagaan, patroli, dan pengawalan, dalmas atau pengendalian massa dan SAR. Untuk membantu patroli wilayah, dalam hal ini untuk mencegah dan menangkap gangguan Kamtibmas. Selain patroli, K9 dan pasukan berkuda juga dilibatkan dalam pengamanan objek vital, khususnya pada kegiatan besar atau event internasional seperti KTT G20 dan World Water Forum lalu. Satwa K9 dan kuda merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat keamanan di area publik. Patroli perintis presisi dan patroli kota melakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi gangguan berbeda dengan tugas dan fungsi Babin Kamtibmas dan polisi RW. Polisi RW bekerja pada tataran preemptif dan problem solving bersama-sama dengan Babin Kamtibmas. Sedangkan patroli perintis presisi adalah pada ranah preventif. Ketika dia lebih kepada pencegahan dengan mengedepankan kegiatan patroli berkeliling di wilayah-wilayah yang mempunyai ambang gangguan tinggi, maka pencegahannya bersifat untuk menimbulkan efek deterrent atau dampak pada pelaku tindak pidana untuk mengurungkan niatnya. Polisi yang humanis merupakan salah satu komitmen Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dalam rangka mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan adanya polisi yang humanis, semakin dicintai masyarakat tadi. Misalnya polisi ngajarin anak-anak untuk berlalu lintas yang baik, terus kemudian nggak ngebut-ngebut, terus kemudian juga cita-cita anak-anak sekarang ya kalau ditanya mau jadi apa, banyak tuh yang jadi polisi gitu. Itu kan berarti polisi mengena di hati anak-anak. Kalau zaman dulu kan akal, nanti ditangkap polisi takut. Nah ini ada pergeseran, polisi kita menjadi polisi yang humanis, dicintai mulai dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan sekarang jauh lebih dicintai lagi karena ada Babin Kamtibmas misalnya ya. Jadi mereka turun ke desa, turun ke kampung, terus kemudian mencoba menjadi problem solving ya untuk memecahkan masalah bersama-sama dengan masyarakat. Nah, jadi kedekatan polisi, kemudian sikap mereka yang humanis, senyum, sapa, salam, itu akan mengena di hati masyarakat. Jadi kami berharap juga semakin banyak polisi yang humanis, ini kita semakin senang, masyarakat semakin cinta polisi. Dengan pendekatan humanis, diharapkan tim patroli perintis presisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, membangun kerjasama yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Indonesia terus bergerak dinamis. Polri terus hadir memberi arti. Dengan semangat, keberanian, dan inovasi, Polri senantiasa mengayomi dan melindungi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Nusantara tercinta yang berdaulat dan maju, Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Bayangkara ke-78. Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Bayangkara ke-78, salam Presisi. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap
dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam presisi. Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi 30% daratan dan 70% adalah perairan. Untuk itu, bukan hanya di darat, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertanggung jawab atas keamanan laut dan udara wilayah Indonesia. Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Korpol Airut Baharkam Polri, merupakan satuan di dalam Polri yang mendukung tugas-tugas kepolisian, meliputi wilayah air, sungai, laut, dan udara. Korpol Airut Baharkam Polri ini mempunyai alat utama yaitu 66 unit kapal dan 600 unit kapal di Polda jajaran di bawah Dirpol Airut Polda. Kemudian kita juga punya pesawat 66 pesawat udara dari berbagai macam jenis. Tugas Polair diantaranya melaksanakan patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan. Patroli dilakukan secara rutin guna memastikan keamanan dan ketertiban di perairan tetap terjaga. Petugas Polair aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas yang terjadi di sekitar perairan, serta memberikan respon cepat terhadap situasi darurat jika diperlukan. Dalam upaya pembinaan serta menjalin kedekatan dengan masyarakat, Polair juga rutin memberikan edukasi kepada para nelayan tentang keselamatan di perairan. Program-program unggulan juga dilaksanakan demi untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk di wilayah perairan atau laut itu melakukan program unggulan Baharkam Polri. Di situ ada Sambang Nusa Presisi, ada klinik terapung, ada perpustakaan terapung, dan ada kegiatan bersih-bersih sampah di laut. Ini kegiatan rutin. Pada konsep operasi, kegiatan yang dilakukan yaitu patroli pada daerah perbatasan maupun patroli laut. Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian udara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik dalam rangka memberikan dukungan operasional kepada Mabes Polri maupun satuan-satuan kewilayahan. Dalam pengamanan wilayah udara, Polisi Udara bertugas melaksanakan dukungan penerbangan kepada seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia, baik tugas-tugas umum kepolisian, VIP, VVIP, SAR, mobil udara, hingga ambulans udara. Dalam melayani masyarakat, armada helikopter milik Ditpol Airut diterjunkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya dioperasikan menjadi ambulans udara saat menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2024. Untuk ambulans udara memang kita coba menjadikan satu program unggulan dari Baharkam Polri di dalam membantu masyarakat, utamanya kepada tingkat yang kedaruratannya tinggi.
kemudian menyelamatkan korban. Memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh lapisan masyarakat dengan sepenuh hati. Kami sangat mengapresiasi, termasuk juga dalam urusan misalnya pemilu kemarin. Ini aman, damai gitu ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, kita melihat pada masa Lebaran misalnya. Lebaran itu juga kan smooth gitu ya. Jadi masyarakat juga senang nih dengan cara polisi dalam menjaga Harkamtibmas pada saat tersebut. Nah, kalau kita melihat juga peran polisi itu 24 jam bersentuhan dengan masyarakat dan mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Indonesia akan melaksanakan gelaran besar. Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Masyarakat Indonesia akan melakukan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri memastikan pilkada serentak dapat berjalan lancar dan aman dengan menggelar Operasi Mantap Praja 2024. Polri melakukan pemetaan wilayah yang dianggap rawan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Tiap provinsi memiliki jenis kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik antar elit parpol maupun konflik di kalangan pendukung. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti, tantangan yang dihadapi sama seperti pada pemilu sebelumnya, yaitu polarisasi akibat perbedaan pilihan di masyarakat. Polri masih akan melaksanakan operasi cooling system dengan memaksimalkan peran Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia. Dengan edukasi dan pendekatan dialogis, Babin Kamtibmas diharapkan dapat meredam gejolak di masyarakat. BIMAS sebagai fungsi preemptif, tugasnya adalah mengedukasi, menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tendensius untuk menjatuhkan salah satu paslon. BIMAS juga mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan apa yang menjadi kegiatan pilkada. Pola pendekatan yang dilakukan anggota Polri akan lebih menggunakan kearifan lokal sesuai budaya di masing-masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 serentak nanti tentunya tidak lepas dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia didukung kerjasama dari masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif. Polri senantiasa menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawabnya. Menjadi Polri yang tegas, humanis dan merakyat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena kami, Polri Presisi.